Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi KPPN Waingapu hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang pengajuan SPM ke KPPN, terkhususnya uang persediaan tunai. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu uang persediaan? Sebelum kita membahas apa itu uang persediaan, kita perlu tahu dulu nih terkait SPM. SPM merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar. Ini surat yang diterbitkan Satker untuk mencairkan dana. SPM ini ditandatangani oleh pejabat pada satuan kerja dan kemudian diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana. Selanjutnya, pencairan dana dibayarkan kepada supplier yang tercantum dalam surat perintah membayar yang diajukan. SPM atau Surat Perintah Membayar terdiri dari dua jenis utama, yaitu SPM LS atau langsung dan SPM UP atau uang persediaan. Nah, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam mekanisme pembayarannya. SPM LS digunakan untuk pembayaran langsung kepada penerima hak pembayaran seperti vendor, penyedia jasa, atau pegawai atas transaksi yang dilakukan seperti gaji, honorarium, atau pembelian barang dan jasa. Dana dari SPM LS langsung ditransfer ke rekening penerima yang berhak. Sementara itu, SPM UP diterbitkan untuk menyediakan dana bagi satuan kerja guna membiayai kebutuhan operasional sehari-hari yang tidak bisa dibayarkan melalui mekanisme LS. Sementara UP atau uang persediaan, mekanismenya dicairkan langsung ke rekening bendahara satuan kerja dan harus dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban. Jadi, sederhananya, SPM LS langsung ditujukan kepada pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan, sedangkan SPM UP berfungsi sebagai dana talangan bagi satuan kerja untuk kebutuhan operasional yang tidak bisa dibayarkan melalui mekanisme LS. Selanjutnya, jenis SPM UP berbentuk tunai dibagi menjadi 3 jenis, yaitu SPM UP, SPM GUP, dan SPM nihil. SPM UP adalah SPM yang digunakan untuk mencairkan dana operasional yang dibutuhkan dari awal tahun anggaran. Selanjutnya, SPM GUP. SPM GUP itu sendiri digunakan untuk memproses penggantian dana yang telah dikeluarkan dari kas agar kembali mencukupi untuk operasional selanjutnya. Dan terakhir, SPM nihil. SPM GUP nihil merupakan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan pada akhir tahun anggaran. Pada akhir tahun, uang kas yang ada di bendahara harus bernilai Rp0. Ini disebut sebagai pertanggungjawaban. Apabila terdapat kesisahan uang persediaan di bendahara, maka akan disetorkan kembali ke kas negara. Sekarang kita lanjut ke persyaratan-persyaratan pada SPM uang persediaan. Yang pertama, persyaratan SPM UP. Dalam menyampaikan SPM, perlu ada lembar SPM itu sendiri. Kemudian, lampirkan surat persetujuan UP dari KPPN. Uraiannya, penyediaan uang persediaan RM atau PNBP. Selanjutnya, persyaratan SPM GUP. Yang pertama, ada lembar SPM itu sendiri. Kemudian, melampirkan bukti setor sisa UP apabila ada. Uraiannya, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, modal, atau lainnya. Terakhir, persyaratan SPM nihil. Perlu ada lembar SPM itu sendiri. Kemudian, melampirkan bukti setoran sisa UP yang disahkan KPA jika ada kesisahan UP. Uraiannya, penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, modal, atau lainnya. Demikianlah penjelasan singkat tentang uang persediaan, jenis-jenisnya, serta persyaratan SPM-nya. Pastikan teman-teman semua mengikuti setiap prosedur pengajuan SPM ya, agar pengelolaan keuangan berjalan lancar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.